di hati bila ku jauh darimu. Cobaan datang dan ku kuatkan hatiku. Ku hadirkan selalu cinta dalam suka dan duka. Susah senang kan dilewati bersama. Karena ku yakin hidup ini indah. Ku buka lembaran baru, ku kuatkan ketaatan, teriring tobat keinsyafan. Oh Tuhan, kami diri menjadi hamba saja. Baik, teman-teman, silahkan yang tidak berkendala sinyal di-on-kan videonya. Walaupun teman-teman yang tidak uh, on video, tapi tetap ya menutup, menjaga auratnya. Silahkan, ada yang on video, teman-teman. Sudah duduk manis di depan laptopnya, silahkan. Atau di depan HP-nya. Ada yang sudah bisa on. Ya, teman-teman, silahkan. Mati lampu semua nih. Ada? Ini nggak ada yang on video semuanya. Insya Allah ada Bu Ati, Umurudin. Insya Allah sudah on. Yang lain silahkan ditunggu ya. Sebagaimana kita sedang dalam majlis ilmu, adabnya silahkan dikedepankan terlebih dahulu ya teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman tidak berkenan untuk dilihat wajahnya, bisa on video, tapi bisa disorotkan ke langit-langit atau ke tempat yang tidak disinggahi orang lalu lalang siapapun. Alhamdulillah, Bu Mekar juga sudah hadir. Teh Hawa, insya Allah sudah. Bu Mekar sehat, Bu Mekar. Kayaknya masih lunglai. Pemulihan, Bu Mekar. Insya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita selalu dicurahkan ya di agenda workshop hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di kajian workshop Salat Husu. Insya Allah ini pertemuan ke-11. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Robi sahri sodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Robi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian kita, kita awali dan kita buka ya dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Amin, amin. Baik teman-teman, kemarin Bu Dewi sudah membahas di kenapa sih kita itu butuh ya, butuh terhadap sholat, karena sholat itu adalah sebagai sarana bersyukur kita kepada Allah ya. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil ya teman-teman, padahal banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, standar kita bersyukur itu, standar bahagianya kita itu biasanya dengan kata jika. Jika kita memiliki rumah sendiri, itu lebih bahagia. Jika kita punya ini, kita lebih bahagia. Padahal bersyukur yang kecil-kecil itu ya termasuk alat rumah tangga yang kita miliki sekecil apapun ya itu harus kita syukur ya seharusnya ya. Makanya kemarin Bu Dewi sampaikan, coba sebutkan 5 syukur. Kayaknya teman-teman nyarinya yang apa ya, yang susah-susah gitu ya. Padahal yang anggota badan kemarin memang tidak boleh ya sama Bu Dewi disebutkan karena itu terlalu inilah memang sudah nampak di diri kita. Padahal kita punya kompor disyukuri, punya panci, punya apa lagi mungkin teman-temannya punya lemari kulkas, bisa untuk mendinginkan sayuran dan sebagainya. Kadang itulah ya teman-teman, kita lebih standar kebahagiaan kita biasanya itu tadi dengan jika kita memiliki rumah sendiri kita merasa lebih bahagia, padahal belum tentu ya kebahagiaan. Baik, teman-teman, silahkan kita mereview dulu ya di poin ke-11 kemarin. Saya persilahkan ke 10 ya. Poin ke-10, pertemuan ke-10. Silahkan di review terlebih dahulu dari teman-teman, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan di pertemuan 10 kemarin. Silahkan. Ada yang berkenan? Teh Hawa, Bu Mailani, Bu Ani Anjani, silahkan. Bu Ati, Mbak Ella, Teh Ella, Bu Mekar kayaknya udah gatal nih. Bu Mekar gatal pengen ngomong. Ayo teman-teman di-review dulu materi pertemuan kemarinnya, pertemuan ke-10-nya, biar nanti waktunya nggak habis di diam dan diam. Tadi saya udah merefresh sedikit ya, silahkan ditambahi oleh teman-teman yang teman-teman dapatkan di pertemuan ke-10 itu, silahkan apa saja poinnya. Teh Hawa, mau Teh Hawa? Bismillah, Teh. Ya, mangga. Kemarin itu poinnya kepada bersyukur ya, apa namanya? Kenapa kita butuh sholat ya? Karena sholat itu adalah sarana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kemudian kemarin sih poinnya itu ya Teh, hanya poin bersyukur, tapi walaupun poinnya itu cuma satu, tapi benar-benar menjelaskan harusnya kita ketika bersyukur itu benar-benar mendetili gitu ya. Misalkan ketika kita bisa makan sahur gitu, kemudian di saat itu kita jangan terlalu banyak mengeluh gitu ya. Seharusnya kita banyak bersyukur karena apa namanya, kita harus mendetili gitu bagaimana sampai makanan itu bisa tersaji gitu ya, bisa disediakan gitu kan, bisa ada sama Allah dikasih gitu. Kita harus syukuri dari misalnya nasinya gitu ya, bagaimana nasi itu bisa
sampai di kita gitu ya, sampai kita beli gitu kan. Itu kan pasti prosesnya itu Allah jaga dulu, apa namanya, ketika dia masih berbentuk benih gitu ya. Terus kemudian Allah kasih izinkan kasih hujan gitu ya, sehingga sampai beras itu bisa ada gitu kan, dan bisa sampai di rumah kita itu benar-benar harus didetili semuanya. Dan iya sih benar, apa namanya, ketika mendengar ada yang mengeluh mengenai makanan gitu ya, memang kadang kita jadi suka kurang suka juga gitu ya. Padahal harusnya mereka tuh bersyukur seperti itu gitu, mendetaili. Ada makanan nggak enak langsung gitu kan, ih ini asin gitu, ih ini apa gitu kan. Harusnya kan ya bersyukur dulu gitu kan, ya disyukuri gitu. Atau waktu itu pernah juga Ustazah Dewi pernah jelasin, misalkan ketika kita sedang menggoreng ikan gitu ya, terus tiba-tiba ternyata dibawa gitu sama kucing gitu kan, ikannya diambil gitu satu gitu misalkan. Kalau kita nggak belajar ini kan pasti, wah kita udah marah banget, udah kesel banget gitu kan sih. Dilempar tuh kucing kayaknya ya. Kita lempar apa gitu ya. Apa namanya, itu gitu kan. Terus kata Ustazah Dewi, ya kita harusnya bersyukur di situ. Nah memang bersyukur pada kondisi sulit ya, pada kondisi bermasalah itu memang sesuatu yang berat banget gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini tuh benar-benar sama Ustazah Dewi tuh dibimbing gitu ya, kita untuk bisa bersyukur. Kata Ustazah Dewi, ya mungkin dari makanan itu ada yang nggak baik buat tubuh kita gitu ya. Mungkin ketika nanti kita makan ikan yang dibawa kucing itu, mungkin kita jadi keracunan atau bagaimana gitu ya. Jadi mungkin ada bahaya di situ. Jadi kita harus terus bersyukur gitu kan. Eh, Apapun gitu yang terjadi. Terus juga jadikanlah bersyukur itu sebuah kebutuhan gitu ya. Jangan baru setelah dikasih terus kita baru gitu kan bersyukur. Tapi ketika misalkan apapun kondisinya gitu ya, kita itu harus menjadikan bersyukur itu sebagai sebuah kebutuhan. Mungkin di sini kalau tambahannya dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah kasih nikmat kepada kita itu luar biasa banyak banget. Kita itu nggak bisa menghitungnya gitu ya. Dan juga waktu kemarin Ustazah Dewi bilang, coba perhatikan gitu ya, di rumah itu ada berapa jenis barang gitu ya. Apakah lebih dari 10, apakah lebih dari 100 gitu ya. Ternyata ini ya jadi 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 ini juga ya, jadi introspeksi buat kita gitu, bahwa ternyata kita punya barang itu banyak banget gitu ya, dan nanti barang-barang ini tuh akan dipertanggungjawabkan ya Teh ya. Ya, Eh, siap. jadi pas ngelihat gitu langsung jadi pengen, apa namanya, jadi pengen ya rapihin semua gitu loh. Jadi pengen yang dibutuhin aja gitu, yang ada di Ya, rumah tuh barang-barangnya, baju semuanya gitu Teh. Jadi ngelihat baju juga gitu, ya Allah ini harusnya kan yang kita pakai yang kita butuhkan aja gitu kan. Jadi ya itu Teh, apa namanya, mulai dibersih-bersihin, dirapi-rapihin. Itu sih Masya ya, Allah gitu ya. ya, betul. Ya, baik. Iya ya, betul ya. Dirapi-rapi itu. Mungkin kalau alat rumah tangga, panci dari ukuran 10 cm, 16 cm, semua punya kali ya kayaknya semua ukuran. Ya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Teh Hawa sudah merefresh dan mereview materi yang disampaikan oleh Bu Dewi di hari kemarin ya. Baik, Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Mangga saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk melanjutkan di pertemuan ke-11 ini. Ya, siap, Tayani. Ya, Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insyaallah ketemu lagi ya. Masih dikasih hari berikutnya sama Allah untuk kita menambah lagi porsi ibadah ya. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Bagi teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk bisa gabung, kita doakan ya supaya dimudahkan.
Kita yang sudah gabung juga terus dimudahkan oleh Allah ya, dimudahkan sinyalnya, dimudahkan konsentrasinya, dimudahkan pahamnya, nanti dimudahkan prakteknya, lalu nanti dimudahkan juga untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara lainnya insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini itu juga dalam bentuk syukur kita hari ini kepada Allah ya, banyak nikmat. Nah termasuk teman-teman syukur yang perlu kita lakukan juga, misalnya teman-teman kalau lagi sakit nih ya, ada yang lagi sakit, nah biasanya sakit itu sulit sembuh, salah satu penyebabnya karena kita selama sakit nggak fokus bersyukur ya. Misalnya yang sakit giginya, Tani pernah ya sakit giginya Tani ya. Oh, misalnya sakit giginya, gigi yang nomor berapa yang sakit, nah kan banyak gigi yang lain yang sehat gitu ya, itu juga udah saya jelasin kemarin ya Tani ya. Iya. Nah gitu, jadi silakan fokus kepada apa yang ada. Nah, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan, ya kenikmatan. Nah, dan syukur itu tentu teman-teman bukan hanya di bibir saja. Ya kalau syukur di bibir saja mah gampang ya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kita nggak ada perasaan bahwa itu adalah suatu anugerah misalnya ya. Kemarin udah secara pemikiran mungkin mulai ada yang tersadarkan, oh ya ini juga ternyata rezeki Allah. Tapi kita ngerasa enggak, itu tuh nikmat yang besar banget. Udah belum? Nah, jadi PR kita itu adalah sampai merasakan itu nikmat yang sangat besar. Sehingga kita syukurnya juga penuh dengan, pas menyebutkan gimana, bisa jadi sampai nangis. Ya. Nah, contohnya begini teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman tangan ini bisa bergerak gini-gini, ini miracle bukan? Keajaiban bukan? Saya nanya deh, nanya dulu, keajaiban bukan? Kita bisa berkedip, keajaiban bukan? Mahal nggak? Kita bisa kentut, nah walaupun suka ada yang protes kalau saya kentut ya. Nih, ya bagi kentutnya bau jengkol, cina ya. Ya emang gitu bisa ya, kentut bau jengkol. Nah misalnya ya, itu kapan? Itu miracle bukan? Saya kira teman-teman yakin itu miracle. Tapi kalau kita dapat miracle harusnya itu bahagia nggak? Harusnya bahagia. Tapi kenapa kita masih? Nah gini maksudnya miracle tuh gini. Sebetulnya kalau kita terus fokus kepada miracle ini, kita bisa ngomong juga miracle. Bayangin coba lidah kita sariawan aja, ujungnya satu. Suka ada tuh yang lidahnya katanya luka, gitu ya. Nah, bisa kenapa senyum-senyum Tayani? Nah, itu tuh ya, lidahnya terluka dikit aja ngomongnya gimana? Udah males ngomong aja kita, ya. Udah sulit ngomongnya juga, mau maksimal ya. Apalagi kalau baca Quran mulai ngeluarin makhrajnya juga susah. Nah, itu setelah sembuh baru tuh kita ngerasa, atau pas lagi sakit kita baru ngerasa, oh ya, ternyata lidah yang sehat itu juga sebuah anugerah. Nah, atau coba teman-teman, kalau teman-teman mau ngerasain tangan ini bisa bergerak ada miracle, coba deh tanyakan sama atau bayangkan ya, nauzubillah, misalnya kita terkena stroke 5 tahun, tangannya begini. Kan susah tuh kalau stroke tuh tangan gini aja gitu ya, mengkerat gitu. Mau dibuka tuh susah gitu. Nah, tiba-tiba setelah 5 tahun jempolnya bisa begini, ting gitu ya. Nah, kira-kira miracle bukan teman buat dia? Iya ting gitu, jempolnya bisa gini, miracle. Dia baru bisa gini doang, ting gini jempolnya, padahal yang jari lain belum ya. Saya kira ya akan semua orang akan telepon nggak? Dia teriak-teriak nggak? Maksudnya teriak ngabarin nggak sama orang lain? Ya bisa begini jarinya nih gitu ya. Mungkin semua anaknya ditelepon dikasih kabar. Walaupun mungkin cuma bisa gini, nggak bisa balik lagi gitu ya. Cuma bisa gini. Tapi itu kan miracle banget gitu. Terus kita mau bilang, mau bersyukur se-happy itu nunggu ininya dibikin seruk dulu sama Allah. Atau kita banyak pikirkan betapa ini adalah nikmat yang luar biasa. Memang kuncinya di berpikir teman-teman, di ma'rifat kuncinya ya. Kita bisa bersyukur awalnya dengan ma'rifat, mengenali, mendalami. Ya, atau mengikra kalau bahasa surat Al-Alaq itu, ya. Itu kuncinya. Jadi kalau dan yang saya sampaikan di awal kelas ya sama teman-teman, bahwa Allah itu ketika menurunkan kita ke bumi untuk supaya kita membuktikan penghambaan kita, Allah ngasih fasilitas, dibekali gitu kan. Bekal itu kan biar kita terjamin sepanjang perjalanan ya, kayak kita ngebagiin anak kalau mau visiting kan, kita bekalin supaya anak-anak kita selamat bahagia sepanjang jalan gitu ya, sampai pulang lagi ya happy. Nah itu yang Allah berikan kepada kita. Apa? Allah gunakan akalnya. Nah masalahnya akal itu kan kemampuan untuk berpikir, nah masalahnya suka dipakai enggak, suka dipakai mikir enggak gitu ya, untuk makrifat atau enggak. Nah itu yang akan menyusahkan hidup kita sehingga kita sulit untuk bersyukur. Nah,
sulit untuk bersyukur. Karena tadi akalnya kurang digunakan atau jarang digunakan, atau mungkin ada yang nggak pernah menggunakan, ya. Makanya sampai ada yang nyindir-nyindir gitu ya. Apa katanya, banyak yang masih ori otaknya gitu ya, karena otak itu kan tempat kita salah satu apa namanya komponen berpikir ya, untuk nyimpan file apa yang pernah kena kita indra, file informasi-informasi yang pernah kita dapat itu kan tersimpan di otak filenya itu. Nah, sampai kan ada candaan ya, otaknya jarang dipakai katanya, masih ori gitu ya. Masih ori, bisa dijual, masih ori ini katanya otaknya kan gitu ya. Ngenes kalau kita sampai begitu. Nah, jadi teman-teman, kebahagiaan itu akan datang kalau kita mau menggunakan akal ini, pakai untuk berpikir, memikirkan tentang kebesarannya Allah, sehingga kita muncul rasa syukur dan kita butuh untuk berterima kasih gitu ya. Nah, sehingga salah satu bentuk syukur itu adalah kita dengan Allah memfasilitasi, ya pasti ya, ada hamba-hamba yang memang mau mengucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, Allah kasih fasilitas ya, tidak hanya mengucapkan hamdalah, tapi Allah kasih fasilitas dengan sholat. Nah, salah satunya itu bukti kita bersyukur, syukur tubuh kita masih sehat gitu ya. Kita pakai tuh tubuh yang satu untuk sujud dan seterusnya. Makanya teman-teman, saya pernah tuh ya, kecetit, apa kata orang Jawa mah, bahasa Sunda teh ini, kejepit saraf itu ya, pinggang gitu, apa namanya, salah ngangkat atau apa gitu ya. Nah, nggak bisa sujud sama ruku, ya Allah, sedihnya luar biasa gitu ya. Bukan sedih sakitnya, tapi karena nggak bisa sujud dan rukunya gitu, sampai saya tuh nangis gitu, ya Allah gitu ya. eh Ya, kenapa Allah nggak izinkan saya hari kali ini untuk bersujud kepadamu ya Allah gitu ya. Ya Allah, itu kesedihannya luar biasa. Ya Allah, jangan sampai saya tuh mati, saya dalam kondisi nggak bisa bersujud, saya nggak mau. Kata saya, saya pengen sampai meninggal itu bisa sujud kepadamu ya Allah. Nangis gitu ya, ya Allah, sedih banget. Nah teman-teman, nah tapi ketika dikasih sehat, maka pakai gitu ya. Tubuh kita pakai buat beribadah kepada Allah, karena Allah kasih sehat. Nah, itu bentuk syukur. Jadi syukur itu tidak hanya di lisan ya, tapi utama di hati. Rasakan dulu hatinya ya. Makanya kalau syukurnya itu dari hati, nah, hati itu kenapa? Ingat, hati itu hasil dari berpikir ya. Pikirkan. Nah, jadi ini kuncinya teman-teman ya, biar kita tuh ngerasakan amazing ya, segala sesuatunya adalah amazing, walaupun kemarin apa? Peniti jarum itu hal kecil tapi bisa jadi amazing kan sebetulnya ya. Nah, pabriknya coba teman suruh bikin pabrik sendiri, jarumnya nggak bisa ya, distribusikan sendiri nggak bisa ya. Nah, itu apa namanya, bersyukur sehingga gunakan hal itu ya. Jadi pikirkan, rasakan, sampaikan ya, ini ya kuncinya ya. Pikirkan ya nikmatnya apa saja gitu ya, kebesaran-kebesaran Allah, lalu rasakan itu adalah sesuatu yang besar, suatu nikmat yang luar biasa, sampai ke titik itu, sampai kita tuh ngerasa, oh benar ya, ini tuh gede banget ya Allah, ini nikmat banget gitu ya. Lalu ucapkan terima kasih ya Allah. Tentu orang yang merasa itu nikmat yang luar biasa mengucapkannya juga pasti dengan energinya beda, bahasa tubuhnya beda ya. Nah, terus buktikan ucapannya ya, buktikan kalau kita bersyukur atas harta yang diterima, pakai buat ibadah hartanya ya. Makanan ya, sebagian untuk makan kita, yang penting kita cukup menegakkan tulang-tulang kita untuk bisa beribadah, sisanya gunakan untuk agama Allah ya, untuk sedekah dan lain-lain, nah untuk orang-orang lain ya, dan lain-lain. Nah gitu teman-teman. Kemudian bersyukur atas apa tadi, bisa tidur. Nah, gunakan sekarang nih waktu segernya itu untuk ibadah ya. Bersyukur anak, tadi ada yang jadi di grup ya cerita, siapa belum saya komentarin, baru saya baca ya, belum keburu komentarin. Apa namanya, anak jadi gampang bangunnya. Nah, pas anak mudah bangun itu berarti kan kita ada kemudahan lain gitu ya. Tadinya habisin energi untuk bangunin anak, nah ada kemudahan lain, pakai kemudahan-kemudahan tadi untuk beribadah. Anaknya pas gitu, berarti kan anaknya udah mulai mau ngedengerin. Nah, gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak amal ya, anaknya tambah perdalam lagi dididiknya ya, dan seterusnya. Itu bentuk syukur, didiknya dengan caranya Allah, itu bentuk syukur ya. Mata, nah semua lah ya teman-teman, pakai akhirnya semua nikmat Allah itu dalam rangka menghamba kepada Allah. Bahkan tadi ya tentang makanan, misalnya tadi Kak Mbak Hawa ya. Nah, bahkan saya dari guru saya itu, beliau mengatakan begini, para ulama
ulama itu kita pikir mungkin ulama itu diangkat derajatnya sama Allah karena ketinggian ilmunya ya. Nah, tapi kata beliau, kata guru saya, banyak ulama yang diangkat derajatnya sama Allah itu bukan karena ketinggian ilmunya, tapi karena apa? Karena mereka ketika makan, mereka tuh pandai sekali bersyukur ketika makan. Saya aja teman-teman ada ya, kan tipe anak beda-beda ya. Nah, ada anak yang memang dia itu pandai berkata-kata gitu ya. Nah, anak saya nomor 1 tuh pinter kalau ngomong. Ya, maksudnya berkata-katanya pinter. Pinter tuh begini misalnya, saya cuma bikin nasi goreng, terus dikata dia, ih Umi nasi gorengnya, Umi coba bikin restoran deh, katanya gitu ya. Kan senangnya digituin sama anak itu, walaupun saya tahu itu ya standar restoran mah nggak gitu lah gitu ya, tapi dia tuh memang itu muncul dari hatinya gitu ya, kelihatan itu muncul dari hatinya. Dan memang dia sering kok minta dibikin nasi goreng. Kalau ke resto juga maunya ya gitulah ya, nasi goreng tuh itu saya pakai resto juga ya di rumah aja gitu, tapi memang saya seneng dan memang cocok gitu dengan rasa nasi goreng saya itu. Nah, jadi senang, kita juga tambah senang membuatkannya gitu ya, dibandingkan dikeluhkan, Umi kok gini terus nasi gorengnya nggak kayak yang di sana. Nah, coba kalau digituin ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat bersyukur kepada hamba-hambanya ya, hamba-hambanya yang mau berkomunikasi dengannya. Dalam hal ini salah satunya adalah bersyukur kepada Allah ya. Allah akan sambut. Makanya kata Allah apa? Kalau bersyukur ya, bukti bahwa Allah tuh senang banget ya kalau hambanya bersyukur apa? Allah akan tambahkan nikmatnya ya, gitu kata Allah. Nikmat itu di mana? Di hati teman-teman ya, di hati. Allah akan tambahkan rasanya cukup, walaupun cuma makan beras sama makan beras emang ayam, makan nasi gitu ya, sama garam doang misalnya, tapi syukur rasanya nikmat. Allah tambahkan rasa nikmatnya itu ya, daripada banyak yang bisa makan mewah tapi hatinya bersedih ya. Nikmat nggak itu makanan jadinya? Hambar nggak? Jadi hambar ya gitu, karena Allah cabut, karena kurang syukurnya Allah cabut kenikmatannya gitu teman-teman ya. Itu bukti bahwa Allah itu menyambut, senang banget dengan syukur kita. Nah, maka yuk munculkan sholat itu dengan penuh kesadaran kita itu memang membutuhkan untuk berterima kasih kepada Allah, difasilitasi sama Allah dalam sholat ya. Nah, bentuk syukur kita. Jadi membalas kebaikan Allah itu, kalau kita sama manusia balas dengan ya kita, dia ngasih makanan kita balas lagi dengan makanan mungkin ya, atau dengan doa. Tapi dengan Allah kita balasnya itu dengan ibadah, walaupun Allah nggak butuh sama ibadah kita sebetulnya, tapi itu bukti kita membalas cintanya Allah ya, dengan beribadah sungguh-sungguh. Nah, jadi kita membutuhkan ini fasilitas caranya untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan waktu salat kita itu ya. Jadi memang salat karena kebutuhan, butuh untuk ditolong, butuh untuk bersyukur ya, sarana bersyukur kepada Allah. Nah, itu teman-teman ya yang tambahan mungkin dari penjelasan kemarin, dan saya masih nunggu-nunggu sebetulnya di grup mana nih mau nge-share gitu ya, apa yang di nge-share, apa yang dilihat hari ini. Nah, bisa jadi ada yang nggak kepikiran sama teman-teman lain, kita nge-share tuh, oh tadi saya ngelihat ini, iya ya itu juga nikmat dari Allah. Nah, nanti teman-teman jadi ikut bersyukur kepada Allah. Nah, itu kan jadi amal jariah buat teman-teman ya, gara-gara teman nge-share orang jadi kepikiran untuk bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kita dapat pahala bersyukur sahabat kita ya, karena bersyukurnya itu karena habis kita share di grup ya, share sesuatu di grup ya. Ya, ini mumpung di bulan Ramadan teman-teman ya, silahkan perbanyak pahalanya ya. Cuma nggak pakai jempol doang ya, sambil nunggu waktunya buka, sambil nunggu itu apa namanya, gorengan ya mateng, ngetik dulu gitu kan ya, bisa ya. Nah, misalnya begitu. Baik, nah itu teman-teman. Nah, hari ini ya saya tambahkan lagi materi berikutnya tentang apa dong hari ini ya. Nah, ini dia ya materi kelas. Nah, kemarin berarti kita sudah selesai. Silahkan ya praktekkan syukurnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan bawa rasa syukur itu ketika kita sholat terutama ya. Nah, dan buktikan syukurnya di luar sholat. Nah, hari ini berarti kita kemarin tuh sudah membahas ini ya, kan kita sudah masuk ke skema menggapai sholat khusyuk. Udah baru poin 1 ya, kita sedang membangun visi ya. Visi sholat kita itu adalah kebutuhan ya. Mudah-mudahan sudah mulai terbangun tuh ya teman-teman, rasa butuh terhadap sholat, bukan sekedar kewajiban ya. Butuh kenapa? Karena butuh ditolong, kita sangat lemah dan seterusnya udah kita bahas, dan kita butuh untuk bersyukur kepada Allah ya. Jadi bersyukur itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita ya. Nah, itu kita sekarang masuk ke menggapai sholat khusyuk
poin kedua. Nah, kiat intinya. Nah, berarti intinya nih, inti yang mungkin teman-teman nunggu-nunggu mana sih inti khususnya gimana caranya gitu ya. Nah, kan kita bangunnya pelan-pelan. Oke, poin kedua ini yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, apa kiatnya? Sebetulnya kiatnya cuma satu. Ya, nggak banyak-banyak. Kiatnya cuma satu. Gimana sih supaya dalam sholat itu kita khusyuk? Nah, ini. Kiatnya cuma satu, yaitu apa? Sadar menghadap. Ada kesadaran. Teman-teman pernah kan kita nggak merasa nggak sadar ya, nggak sadar mungkin pas tidur nggak sadar, pingsan nggak sadar, pas ngelamun nggak sadar, kita ngomong apa, yang di pikiran apa, yang keluar omongannya apa, ya. Kadang-kadang kita bilang mau belok kanan, kita mulutnya belok kiri, kata gitu, berarti kan kita nggak sadar, ya. Nah, ini tuh kita kunci ya, inti dari apa, bukan inti apa dong bilang di sini, kiat agar khusyuk salatnya, tips ya. Makanya saya bilang ini nggak ada kaitannya dengan fikih ya, maksudnya kaitan fikih secara langsung ya, ini mazhab mana nih yang disampaikan, enggak, karena ini teknis aja ya, untuk khusyuk itu cuma teknis, nggak kaitan dengan mazhab. Nah, jadi tips atau kiat untuk khusyuk satu aja. Jadi saya nggak mau kasih banyak ya, satu ya, karena cuma satu tipsnya. Kita punya kesadaran sedang berhadapan dengan Allah. Ya, seperti sekarang teman-teman khusyuk nggak dengerin saya, karena lagi sadar berhadapan dengan saya. Saya juga lagi sadar berhadapan dengan teman-teman, sehingga fokus ke teman-teman. Ya, makanya bisa sadar menghadap itu kalau apa, kita ya, konsentrasi ya, sehingga akhirnya muncul kesadaran sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti gimana caranya biar konsen? Konsen itu berarti setting hati dan pikirannya, ya. Nah, teman-teman, saya kasih tahu dulu. Ternyata ada orang yang sholat tapi dianggap munafik sama Allah. Nah, ini tambahan ya. Kemarin ada sholat dianggapnya sholat tapi celaka, sholat tapi dia itu pemabuk, sholat tapi dianggap seperti binatang gitu kan ya. Nah, ada yang sholat tapi dianggap munafik oleh Allah. Siapa? Yaitu orang yang kalau sholat dia dengan rasa malas berdirinya itu. Berat ya. Nah, siapa itu? Itu adalah sesungguhnya orang-orang munafik. Nah, ya. Dikatakan sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kasala yura'una an-nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Ya, nah, jadi orang munafik itu menipu Allah, ya. Mereka mencoba menipu Allah, ya. Mereka ikut ibadah, mereka ikut jihad, ikut kajian dan seterusnya. Tapi Allah tahu mereka itu bohong. Ya, kenapa? Mereka sesungguhnya nggak pengen beribadah kepada Allah. Buktinya kenapa? Karena mereka berdiri untuk sholat, untuk ibadah tadi sebetulnya dengan rasa malas. Yang mereka inginkan apa? Mereka sebetulnya hanya bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka ingin dilihat, aku juga sholat, aku juga jihad, aku juga ini loh, ya gitu. Hatinya bukan kepada Allah, ya, tapi kepada makhluk, ya. Dan Allah akan membalas tipuan mereka, kata Allah. Ya, dan tidaklah mereka itu orang-orang munafik mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Makanya pas mau sholat nggak sadar-sadar sedang menghadap kepada Allah. Karena sadar menghadap kepada Allah itu akan mudah kalau kita konsentrasi, kita fokus mengingat Allah. Ya, jadi kalau yang sulit konsen mungkin kita masih termasuk golongan munafik. Kalau berdasarkan ayat ini, ya, maka teman-teman apa kuncinya? Perbanyak istighfar, ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, ya. Kalau hati ini masih munafik, bantu hamba ya Allah agar keluar dari kemunafikan tadi. Kalau hati ini masih sombong, bantu keluar ya Allah agar hati ini menjadi tawadu. Kalau hati ini masih belum ikhlas, bantu hamba untuk menjadi orang yang mukhlis ya Allah, ya. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menghadapi ketetapan-ketetapanmu, ya. Jika hamba bukan termasuk orang yang bersyukur, mudahkan hamba agar pandai menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kalau hamba belum termasuk orang yang bersabar, mudahkan ya Allah, ya, menjadi sabirin, orang-orang yang orang-orang yang bersabar gitu ya, dimudahkan. Kalau hamba belum menjadi termasuk orang yang bertawakal, mudahkan hamba agar menjadi orang yang bertawakal kepadamu. Jadi mintalah terus kepada Allah, teman-teman, ya. Minta, anak hati kita tuh selalu disetting. Nah, gimana cara men-setting hati? Setting pikirannya, kembali ke pikiran, ya, kembali ke akal. Nah, jadi
kalau kita sampai saat ini kalau masih sedikit sekali mengingat Allah, maka itu yang Allah katakan termasuk orang munafik, dan Allah akan balas tipuan mereka. Ya, memang kalau dikaitkan dengan materi saya sebelumnya ya, bahwa makna la ilaha illallah ya teman-teman, apa itu makna ilah. Nah, jangan sampai kita itu memang selama ini berbohong kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, mana bohong kata Allah itu ya. Maka Allah akan balas tipuan kita, kebohongan kita itu dengan kepedihan-kepedihan biasanya teman-teman ya. Kita bilang la ilaha illallah, kita hanya ilah tuh, salah satu ilah tuh apa artinya? Allah tempat kita ketentraman kita ya, kita cenderung kepadanya. Ternyata kita cenderung sama makhluk, tentremnya sama makhluk, berharapnya sama makhluk. Allah balas tuh kebohongan kita itu ya, kebohongan atas syahadat kita dengan kepedihan. Makanya banyak kecewa, sedih, kesal, kecewa itu ya, berharap sama makhluk itu kan dibikin kecewa tuh sama Allah, ditanamkan rasa kecewa sama Allah. Itu Allah yang nanamkan, itu memang Allah gitu, karena Allah ingin menampakkan kepada manusia, kepada orang tersebut kebohongan-kebohongannya sehingga dia kembali. Nah, jadi kalau Allah membalas itu teman-teman, bukan Allah itu jadi Allah mah suka dendam, enggak ya, Maha Suci Allah dari sifat seperti itu. Tapi kenapa Allah membalasnya? Karena Allah sayang agar kita itu sukses menghamba. Jadi pas dia melenceng, dia munafik, dia itu hatinya kepada selain Allah, Allah ingatkan gitu agar dia kembali. Jadi teman-teman punya masalah apa saat ini? Sebetulnya itu masalah kita bukan dengan orang lain, masalah dengan mertua, bukan. Kita pikir kita punya masalah dengan suami, bukan. Kita pikir kita punya masalah hutang, bukan. Ya, cek deh. Sebetulnya itu masalah-masalah tadi Allah hadirkan sengaja untuk mengingatkan kita agar kita kembali menjadi hambanya Allah. Ya, sebentar. Ya, maaf ada break dulu. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih caranya sadar untuk menghadap? Ya, seperti ini nih. Ya, jadi konsentrasi. Bagaimana nih? Yuk kita setting hatinya, teman-teman. Jadi pas mau sholat itu gini ya nanti. Pertama harus paham dulu artinya. Nah, itu nanti kita akan bahas juga ya satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup sampai lebaran ya. Satu-satu pemahaman tentang lafaz-lafaz ayat yang kita ucapkan di sholat-sholat kita ya, itu harus paham. Makanya setidaknya saya bilang hafalkan dulu aja sekarang artinya, nanti pemahamannya menyusul ya. Silakan sibuklah menghafalkan arti sholat ya, dikurangi aktivitas lainnya karena ini wajib ya. Jangan mengejar yang sunnah, yang wajib akhirnya tertinggalkan ya. Yang sunnah misalnya tadarus atau macam-macam ya, bukan berarti meninggalkan sama sekali ya, tapi ini utamakan dulu. Nah, kemudian kita harus ada merasa kita adalah hamba ya, sehingga ketika ingat foto apa tuh yang abdi dalam itu ya. Nah, teman-teman, dia kan ngerasa banget sebagai abdi, makanya jalannya apanya gitu ya, bahasa tubuhnya itu benar-benar menunjukkan dia seorang abdi. Nah, hamba gitu kan ya. Nah, tapi kita ini kepada Allah. Coba belajar setting seperti itu. Maka ketika kita berdiri menghadap kiblat, mulai berdiri untuk sholat, setting itu memang hatinya, aku adalah hamba, makanya tundukkan kepalanya ya, jangan dongak. Bahkan ada hadisnya ya, orang yang mendongak ke arah langit ketika sholat itu nanti Allah akan membutakan matanya, kurang lebih seperti itu hadisnya. Nanti akan saya cari lagi, mudah-mudahan nanti saya bisa share ya hadisnya. Nah, itu teman-teman, karena hamba itu ya masa mendongak ketemu Allah gitu ya, ketemu Robnya, maka tunduk. Nah, itu teman-teman ya. Nah, maka ketundukan itu jangan kepalanya yang tunduk, setting hatinya tunduk kepada Allah. Merasa lemah ya kan, kita butuh sholat nih, merasa lemah di hadapan Allah ya. Kita merasa merasa terbatas banget ya, dan seterusnya. Nah, itu hadirkan merasa miskin ya di hadapan Allah. Sehingga nah itu kan butuh konsentrasi teman-teman ya, sehingga akhirnya muncul kesadaran kita sedang menghadap kepada Allah ya. Nah, mulai munculkan juga perasaan khauf dan roja. Kita udah pernah bahas kan ya
harap-harap cemas itu ya, dua-duanya harus ada. Betul nggak teman-teman? Khauf dan roja udah pernah dibahas ya di pertemuan keberapa ya? Saya lupa ya. Nah, harus dua-duanya. Kalau takut saja salah, optimis saja salah, harus dua-duanya gitu ya. Sehingga kalau kita sangat optimis, pede banget, aku pasti diterima salatnya, jadi kita nggak hati-hati dengan salatnya ya. Apa ya, kan pasti diterima. Nanti cenderungnya jadi tidak hati-hati. Tapi kalau takut banget, nanti jadi kayak saya tuh waktu itu, takut banget ya, was-was ya. Salatnya nggak beres-beres itu salat ya. Pernah saya ceritakan juga ya di forum ini. Kalau nggak salah ya, saya lupa forum yang mana. Tapi kalau nggak salah forum ini ya teman-teman. Ya sampai nggak beres-beres itu karena saking was-wasnya, saking ketakutannya, tidak diberangi rasa roja. Ya. Dan satu lagi, bagaimana agar kita konsentrasi, yaitu dengan zikrul maut, ya, yaitu mengingat kematian, ya, sehingga kita sadar. Nah, seperti itu, ya. Tentang zikrul maut ini dikatakan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berdiri dalam salatmu, maka salatlah kamu seperti orang yang berpamitan mau meninggal. Nah, oke, teman-teman boleh dibuka mic-nya, saya mau nanya nih teman-teman. Ini sebetulnya pertanyaan yang kemarin tuh saya bilang, aduh saya mau nanya apa ya, lupa gitu ya, udah dibuka mic-nya teman-teman lupa. Boleh? Saya mau nanya sama teman-teman, ya, yang di tempatnya sedang sepi aja. Kalau lagi ramai nggak usah dibuka mic-nya. Ada yang udah buka mic? Saya nggak bisa lihat soalnya. Ada Ustazah. Oke. Teman-teman, seandainya nih, sekarang di tempat teman-teman duduk ya, andai-andai ya, tapi ini pengandaian yang mudah-mudahan membuat kita inilah ya, lebih tersadarkan. Ada yang sekarang tuh ngetuk pintu rumah teman. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah, kira-kira jawabnya apa? Waalaikumsalam. Warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. Nah, takut. pas kita buka, ya ternyata ada seorang laki-laki yang besar, tinggi besar gitu ya. Terus kita tanya, ada siapa ya Pak? Gitu. Nah, terus kata dia tuh, saya malaikat maut misalnya. Kira-kira teman-teman mau ngapain? Mau kabur. Enggak, tapi terus dia bilang gini, tenang-tenang. Mungkin kita akan panik ya. Karena ternyata memang dari penampakannya iya bener kayak dingin keluar semua. Terus dia cuma misalnya dia bilang begini, enggak, aku bukan mau mencabut nyawamu, aku cuma mau bilang bahwa setengah jam lagi aku mau datang dan aku akan mencabut nyawamu karena waktumu sudah habis di dunia. Pertanyaan saya teman-teman, kira-kira teman-teman mau ngapain setengah jam ini ke depannya? Obat Ustazah. Banyak bertobat. Sholatnya bisa nggak kira-kira? Itu loh yang di lemari, perhiasan dan lain-lain dikeluarin apa disimpan? Dikeluarin. Semuanya nggak? Kenapa sekarang belum melakukan itu? Kemarin masih dipilih-pilih. Kemarin saya bilang ya, yang masih melekat keluarin. Masih banyak nggak coba kira-kira sebetulnya yang masih melekat di rumah belum dikeluarin? Dia gak punya perhiasan. Ya tidak perhiasan yang melekat itu ya. Kadang-kala yang melekat itu apa? Pokoknya membuat kita itu spesial ya. Kadang-kala apa? Bros mungkin. Kadang-kala apa yang buat kita tuh spesial gitu ya teman-teman. Ya, kita sayang-sayang untuk memberikannya kepada orang lain ya. Nah itu kenapa kita itu agak sulit berat, karena bisa jadi karena kita masih berpikir kita tuh masih umurnya masih panjang. Sholat juga kenapa nggak usul, karena kita pikir masih ada sholat-sholat berikutnya. Nah coba setting begitu, bayangkan ini memang sholat terakhir kita ya, nggak ada kesempatan lain lagi untuk sholat, sehingga saya yakin ya dengan settingan hati yang seperti tadi, teman-teman akan lebih mudah lagi untuk merasakan kesadaran sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya silahkan. Ini diingat-ingat, ya dicatatlah. Cara catatannya dekat sajadah, dekat tempat sholat kita. Nah, jadi kita bisa setting tuh, mulai ya setting hatinya. Walaupun nanti misalnya, aduh nggak kebawa catatannya tuh teman-teman. Misalnya begini ya, pas mau sholat kata Bu Dewi apa ya? Settingan hati kita gimana ya? Pas kita Allah Akbar kata Bu Dewi yang mana ya? Nah itu udah agak lumayan teman-teman. Udah lebih lumayan daripada ingat dunia kan sebelumnya ya. Karena masih latihan ya, kalau masih baru ingatnya segitu, tadi di kelas apa ya? Habis ini apa ya tadi? Nah itu udah agak lumayan gitu ya. Berarti kita sedang berupaya tuh ya menghadirkan kehusuan dibandingkan sebelumnya kita ngomong tapi pikirannya kemana-mana. Yang ini sedang pikirkan kan
Bagaimana men-setting, caranya kita khusyuk ya. Langkah-langkahnya apa? Kita lagi berusaha mempraktekkan ya, karena butuh latihan mempraktekkan ya teman-teman ya. Dan jangan menyerah ya, terutama itu ya. Jangan menyerah. Terus dipraktekkan. Ya, jadi kiat khusyuk dalam salat itu memang dia cuma satu aja. Harus ada kesadaran sedang menghadap kepada Allah. Nah, ya, jadi ya, terkait dengan istiqdor ya, istiqdor qalb ya, konsentrasi tadi ya, yaitu mengosongkan hati dari hal yang tidak boleh mencampuri dan mengajaknya berbicara. Hatinya dikosongkan dari dunia maksudnya, gitu ya. Diisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita di pertemuan berikutnya ya, bagaimana cara mengosongkannya juga nanti akan ada tahapan-tahapannya ya. Bagaimana cara fokusnya, ada tahapan-tahapannya insyaallah ya. Nah, faktor penyebab kehadiran hati adalah himmah. Jadi perhatian utama. Jadi Allah itu sudah jadi perhatian utama. Bahkan sejak sebelum kita sholat. Ya. Himmah, ada yang namanya himmah di sini ya. Itu perhatian utama. Ya, jadi kita itu biar hatinya kosong, jadikan Allah sebagai perhatian utama. Ya. Fokus perhatian kita kepada Allah. Sehingga nanti kita akan sadar ketika menghadap kepada Allah. Atau sekarang boleh teman-teman saya simulasikan ya teman-teman. Silahkan semuanya kalau sebisa mungkin ada di depan kamera, boleh? Ya. Nah, sebentar aja di depan kamera. Nah, silakan kita saling memandang dulu ya. Saya ngelihat teman-teman, nah saya biar bisa ngelihat semua teman-teman ya. Saya lihat teman-teman, ntar galeri dulu, Tayani, galeri. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa lihat saya enggak? Nah, sekarang saya minta teman-teman dengan posisi tetap seperti ini, sekarang tolong tutup dulu matanya. Sebentar aja, tutup matanya. Nah, tetap menghadap ke kamera. Nah, sekarang kan lagi ditutup matanya. Pertanyaan saya teman-teman, lagi sadar nggak kalau lagi saya liatin? Sadar nggak kalau lagi diliatin? Sadar ya? Ngangguk kalau yang sadar, oke. Kalau gitu saya minta karena teman-teman lagi sadar, saya liatin, tolong dong buka bajunya sekarang. Berani nggak? Nggak ada yang berani. Karena sadar ada yang melihat. Nah, begitu. Oke, ya, terima kasih. Udah gitu aja. Jadi, ketika kita sadar ada yang ngeliatin kita, maka kita nggak akan berani melanggar hal-hal yang merusak salat kita. Melanggar kekhusyuannya, melanggar syarat sahnya, gitu ya. Kita nggak akan berani ada yang ngeliatin, nggak akan berani buru-buru tuh, nggak tumani, nah nggak akan berani. Karena diliatin. Ya, seperti barusan contohnya. Kan nggak berani kan? Karena ada yang ngeliatin, buka coba bajunya. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kesadaran itu dimunculkan ya. Sadar sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tips agar kita khusyuk. Ya. Baik, saya share screen lagi ya sebentar. Masih ada nggak poin berikutnya? Nah, silakan seperti kesempatan untuk bertanya teman-teman ya. Yang mau bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Oh iya, ini materi besok ya, tahapan khusyuk. Ya, kalau tadi kan tipsnya. Nah, yang akan kita bahas itu teman-teman. Nah, ini ya, tahapan khusyuk itu ada 3 tahap. Jadi khusyuk persiapan sebelum sholat ya, ada khusyuk gerakannya, ada khusyuk bacaannya. Itu yang kita bahas, insya Allah pelan-pelan ya. Jadi tadi agar kita itu mengosongkan hati, maka ketika persiapan sholat kita harus sudah mulai khusyuk. Himmah tadi ya, fokus perhatiannya kepada Allah. Nah, jadi sebelum sholat. Makanya ada hal yang kita harus tinggalkan ketika kita sebelum sholat. Ya, sehingga kekhusyuannya nanti itu tumbuh ya, muncul seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Silakan teman-teman kita perkaya dengan pertanyaan ya, silakan. Enggak. Bisa dari materi-materi pertama ya sampai sekarang, ya boleh. Nah. Sambil nunggu, sambil apa Tayani? Bu Dewi, Ya, baik. Siapa ini? mau tanya Bu Rita. Rita mana? Ibun ya? Bu Dewi. Ya, kalau ini saya tuh kalau sholat ya suka pengen khusyuknya mata agak dimermin gitu. Boleh nggak sih Bu Dewi? Itu kemarin ada pertanyaan sama ya. Ya, sebetulnya yang saya pahami itu jatuhnya makruh ya, Bun. Dulu saya pun begitu, tapi karena itu makruh, Allah nggak suka ya.
Nah, jadi kita minta kepada Allah, cari cara bagaimana, ya Allah mudahkan hamba untuk fokus, tapi tanpa dengan menutup mata. Minta aja kepada Allah, nanti insya Allah dimudahkan ya. Karena kalau kita mau khusyuk, harus dengan cara yang Allah sukai juga. Allah senang dengan cara itu ya. Jadi kalau Allah nggak senang dengan caranya, nanti mencapai kehusuannya justru ya tidak sesuai lah, kurang kurang disenangin sama Allah ya. Dan saya kira apa namanya akan banyak cara lain. Nah, nanti akan saya share juga bagaimana caranya supaya kita bisa lebih khusyuk ya tanpa memejamkan mata. Dulu juga gitu. Aduh, kalau nggak memejamkan mata saya nggak bisa nih gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa. Karena setelah tahu itu nggak disukai sama Allah, itu makruh, ya saya tinggalkan hal itu gitu ya. Kan saya sholat mau cari ridho Allah gitu ya. Seperti itu, Bun. Insya Allah banyak aja minta sama Allah, nanti Allah akan mudahkan dengan cara yang lain insya Allah ya. Amin. Oh, Amin. ini Iya, sami-sami. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Tayani mungkin di ruang Facebook, Tayani. Ada yang bertanya nggak? Belum ada. Boleh Bu, mau tanya boleh? Iya, mangga. Siapa nih? Teh Siti Teh dari Siti. Sukabumi. Masya Allah. Mangga, Teh Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin agak panjang ya Bu. Aduh ya, sepanjang apa? Berapa jam? Enggak sih, enggak berjam-jam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya pernah lihat video di Instagram. Kalau nggak salah videonya itu dari Ustadz Nuzul Zikri. Jadi kalau nggak salah tuh kisah pada zaman Rasulullah SAW, ada salah satu apa ya orang gitu yang dia tuh merasa berdosa, terus berdoa sama Allah tuh, ya Allah, jika saya punya dosa, maka hukum saya, karena dosa tersebut hukum saya di dunia, jangan sampai dosa tersebut engkau balas di akhirat nanti. Nah, setelah beliau berdoa seperti itu, jadi sakit itu sakit keras yang sebelumnya tuh nggak pernah katanya ada manusia sakitnya tuh sekeras itu. Sampai Rasulullah SAW pun menengoknya, sampai Rasulullah bertanya, kira-kira apa dosa yang kamu lakukan? Kata itu sampai Allah ngasih penyakit sekeras ini yang sebelumnya manusia belum pernah ada gitu. Nah, beliau teringatnya pernah berdoa seperti itu. Jadi maksudnya tuh yang disayangkannya tuh kenapa kamu nggak memohon ampun aja gitu, malah berkata hukumlah aku atas dosaku saat di dunia bukannya di akhirat gitu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Siti kadang berdoa gini Bu, karena kan kita tuh nggak tahu ya Bu ya, apa ya akan terjadi, yang versi terbaik itu kan hanya menurut Allah aja nih. Kayak misalnya sekarang Siti jujur ya Siti belum dapet jodoh. Ada temen yang ngasih masukan, ayo dong kamu berdoanya kayak gini deh kata-katanya, ya Allah segerakanlah jodohku. Tapi kan maksudnya itu segerakan jodoh itu juga kan belum tentu yang terbaik buat Siti gitu ya Bu ya. Tapi ya Siti juga maksudnya kadang jadi bingung gitu. Jadi kadang berdoanya itu, ya Allah, pokoknya apapun kehendakmu, aku ridho gitu ya Allah. Yang penting aku mohon petunjuk sama taufik dan hidayahmu gitu ya Allah. Nah maksudnya itu kaitannya berdoa seperti itu, apa sudah benar? Apa takutnya malah seperti yang ada di zaman Rasulullah itu gitu. Jadi kayak nantangin gitu Bu. Jadi sebenarnya yang betul itu seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Ya, Masya Allah ya. Kita doakan ya, semoga dimudahkan ya, Teh Siti. Amin. 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 Ya, doa itu ya kalau yang saya praktekkan gini teman-teman. Ada 3 settingan hati ketika kita berdoa, yaitu apa? Pertama kita minta aja ya. Tapi harus yakin dengan permintaan kita ya. Kan Allah yang memang menyampaikan kepada kita ya, berdoalah ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan untukmu gitu ya, perkenankan untuk kalian. Kemudian kata Rasulullah, mintalah kepada Allah apa saja, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun ya, misalnya seperti sendal kita putus, minta sama Allah. Ya, pernah nggak pas sendalnya putus kita minta sama Allah, ya Allah kasih sendal baru. Pas kancing kita copot, minta kancing baru. Mungkin kita nggak kepikiran yang kecil-kecil, misalnya gede gitu ya. Tapi kalau udah mulai minta yang kecil-kecil itu bagus ya. Bahkan ada teman-teman itu termasuk bisikan setan ya. Ada yang kadang-kala bilangnya begini, ah Bu saya mah malu minta-minta sama Allah. Udah kebanyakan rezeki dari Allah tuh, nikmat dari Allah, saya mah malu meminta. Nah itu juga salah teman-teman ya. Malu itu di tempatnya ya. Meminta itu perintah Allah. Berdoa itu perintah Allah. Jadi pas kita justru tidak mau berdoa dikatakan orang yang sombong
Ya, berdoa segala hal itu kita doa kepada Allah karena Allah pengen kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, jadi kalimat yang tadi itu kurang tepat. Saya malu udah kebanyakan nikmat dari Allah. Ah, enggak, saya nggak mau minta lagi. Nah, itu salah. Karena doa adalah perintah Allah. Jadi laksanakan perintah Allah. Jadi pas kita berdoa itu sebetulnya bukan karena kita butuh kepada Allah saja, tapi itu adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah. Ya, itu dulu harus dipahami. Nah, kemudian lalu ketika berdoa apa? Minta apa saja terserah. Bahkan kadang-kala minta hal yang tidak mungkin juga minta aja gitu ya. Kalau mau, maksudnya tidak mungkin itu misalnya ya Allah ya, walaupun tidak mungkin ya gitu. Ya Allah, misalnya kita tuh lagi mancingnya di sungai depan rumah. Ya Allah, saya pengen dapat paus ya Allah, saya pengen dapat paus ya. Ada Allah doa tuh nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kala kan memang kalau izin Allah ya qadarullah ada aja paus yang tersesat ya. Pernah kan ada di sungai apa gitu ya. Paus atau hiu itu tersesat gitu ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin gitu ibaratnya ya. Tapi ya kira-kira juga ya, kira-kira aja juga gitu doanya, yang tidak mungkinnya jangan sampai apa nih ya Allah apa misalnya doanya ya itulah pokoknya dicek aja doanya ya sebaik mungkin. Nah, minta nggak apa-apa Teh Siti misalnya minta ya Allah pengen disegerakan gitu ya. Oh, Nah itu berarti bukan, Ibu, maaf, kenapa mohon maaf ya. nggak apa-apa. Maksudnya kalau kalau bilang ya Allah mau disegerakan itu bukan berarti memaksa Allah gitu, Bu. Enggak, dengerin dulu sebentar ya, Oh, sebentar ya, dulu ya. Ya, makanya keinginan kita yang penting sampaikan kepada Allah. Nah, tapi ya pertama ingat kalau Taya Siti ingat materi MS saya pas doa itu kan kita pas saya bahas ini, bahas tentang we time dengan Allah ya, we time. Nah, habis we time itu apa? Nah, kita yakin ya. Kita yakin dengan apa yang kita doa itu, Allah itu akan kabulkan. Ya harus yakin, Allah tergantung zona hambanya. Ya Allah, saya pengen hutang itu lunas minggu ini juga ya Allah, yang 5 miliar itu ya Allah, gitu ya. Tolonglah ya Allah. Nah, luaskan niatnya, kenapa sih pengen minggu ini lunasnya, gitu ya. Sampaikan sama Allah kenapa. Nah, terus tapi keyakinan, saya yakin ya Allah. Nah, karena hal itu amat mudah bagimu, tinggal kun aja ya. Kun, beres tuh selesai. Ya. Kun, datang itu jodoh gitu ya, dan seterusnya. Tinggal kun aja, ya Allah, itu amat mudah bagimu ya Allah. Nah, munculkan keyakinan atas apa yang kita minta bahwa Allah akan mengabulkannya. Karena Allah tergantung zon hambanya. Nah, tapi keyakinan seorang muslim itu harus dibarengi dengan tawakal, kepasrahan, terserah. Gimana bangun terserah? Nah, makanya tambahkan kalimat Siti tadi gitu ya. Jika itu baik menurutmu ya Allah. Kalau nggak baik nggak usah. Nah, itu kuncinya di situ. Jika itu baik menurutmu ya Allah. Kalau nggak baik jangan ya Allah. Ya, aku bodoh, sangat bodoh memahami semua hakikat segala sesuatu. Aku pikir ya dengan cepat-cepat itu baik ya Allah. Tapi kalau menurut engkau nggak baik, nggak usah ya Allah. Jangan dulu. Ya gitu. Pilihkan aku waktu terbaik, pasangan terbaik, di tempat yang terbaik, ya gitu ya. Pilihkan ya Allah. Kalau ternyata pilihanku salah, pilihkan. Kan gini, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Kira-kira yang benar, yang baik itu keinginan siapa? Yang pasti baik. Keinginannya Allah. Maka kita penting ketika punya keinginan, ternyata kok beda dengan keinginannya Allah. Terima keinginannya Allah, gitu ya. Karena keinginan Allah pasti jauh lebih baik. Walaupun kita belum bisa memikir menjangkau kenapa kok begini settingannya gitu ya, kita nggak kadang-kala Allah bukakan kenapanya, kadang-kala Allah nggak bukakan. Tugasnya apa? Berbaik sangka kepada Allah ya. Makanya hati seorang muslim itu harus ngumpul tuh semuanya itu ya, yakinnya ada, pasrahnya ada, baik sangkanya ada gitu ya. Nah, ngumpul dan hati seorang muslim itu memang kita latihan men-setting hati kita dengan segala settingan hati yang baik seperti tadi ya. Lalu sabar. Nah, sabar itu apa? Sabar berdoanya, sabar memintanya. Kata Allah apa? Aku tidak akan bosan mendengar doa hambaku sampai hambaku yang bosan berdoa kepadaku. Capek doa aku malu dah. Akhirnya gitu, itu namanya bukan pasrah, itu namanya kesal gitu ya, kadang capek nggak dikabul-kabul ya. Terus berdoa. Bahkan kalau kita perhatikan teman-teman ya, ketika Masjidil Haram ya, tadinya kan kita kiblat tuh Masjidil Aqsa ya. Rasulullah itu memohonnya berapa lama? Sekitar 3 tahun Rasul memohon kepada Allah, baru dikabul sama Allah. Pindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Nabi siapa? Nabi Ibrahim berapa tahun berdoa kepada Allah? Puluhan tahun ya. Di atas 50 tahun berdoa kepada Allah agar memiliki anak.
Itu nabi tapi terus berdoa, nggak pernah berhenti berdoa, nggak pernah berhenti berharap, nggak ada putus asa gitu sama Allah, sabar dalam doanya, habisnya dikabul oleh Allah. Nabi Ayub bahkan beliau nggak mau berdoa kalau beliau memilihnya bersyukur. Memang ya, eh, kalau kalau masalah sakit memang pilihan ya teman-teman ya. Rasulullah pun ketika ada yang apa namanya sakit ya, seorang apa tuh, sahabiah ya, sakit ayan, lalu meminta kepada Rasulullah didoakan agar dia sembuh. Nah ternyata Rasulullah kalau untuk masalah sakit ngasih pilihan, kamu mau sembuh apa enggak ya. Kalau kamu sembuh, surga untukmu. Kalau kamu tetap sakit, surga untukmu gitu ya. Ternyata sahabiah ini memilih tetap sakit. Tapi doanya apa? Tapi dia tetap berdoa ya, agar ketika dia sakit, ketika kambuh ayannya, auratnya tertutup. Nah, jadi kalau masalah sakit juga pilihan ya. Mau bersabar dengan sakitnya dapat surga ya, doanya doa yang lain berarti dimudahkan sabar, dimudahkan terus bersabar ketika sakit, karena pengen masuk surga karena sakit ini ya Allah, dimudahkan sabarnya. Jadi nggak sama sekali menghilangkan doa gitu ya. Nabi Ayub tidak meminta disembuhkan, beliau memilih fokus bersyukur. Nah, dan saya yakin Nabi Ayub juga tidak meninggalkan berdoa yang lain gitu ya, pasti ada doa-doa yang lain. Itu ya, Teh Siti. Jadi harus digabungkan. Setting hati kita itu, ini ada yang ikutan. Buntut ke di mic gitu. Pantatnya lagi yang ikutan. Ya. Ya, kayak gitu. Jadi indah gitu, jadi dengan apa yang kita doakan, kita juga nggak ngotot. Kalau baik ya alhamdulillah dikasih, kalau enggak ya nggak apa-apa ya Allah. Dan yakin, kata Allah sabar, Allah akan ganti. Pokoknya kalau kita minta A, kalau itu baik Allah akan kasih A. Jadi nggak sejak awal ya udah kan kalau baik akan Allah kasih, kan nggak usah minta aja sekalian gitu kan ya, tinggal tunggu aja, enggak, karena doa perintah Allah, doa aja gitu ya, doa. Nah kemudian atau kita minta A, karena A itu nggak bagus, Allah akan ganti, makanya doa terus, Allah akan ganti dengan B. B itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Jauh lebih baik itu versinya Allah, bukan versinya kita. Kalau versinya kita ya minta apa teh nih minta uang 10 juta, nggak dapat nih, nanti diganti jadi 100 juta, bukan ya, bisa jadi digantinya dengan cuma 1 juta dari minta 10 juta itu ya. Misalnya kenapa butuh 10 juta, butuh operasi, ternyata Allah nggak kasih 10 jutanya tapi dikasih sembuhnya, cuma dikasih 1 juta doang ya. Untuk apa? Untuk beli vitaminnya, untuk recovery mungkin gitu ya, pemulihan, karena sakitnya sembuh, nggak perlu operasi, sembuh dengan tiba-tiba gitu kan, bisa aja gitu diganti yang jauh lebih baik itu seperti itu. Atau kita tambah sabar dengan sakitnya, itu juga gantian yang jauh lebih baik daripada sembuh nggak sabaran juga tetap gitu ya. Nah itu kan fatal. Nah jadi Allah ganti dengan versinya Allah. Kita pengen misalnya kendaraan S-Class atau apa gitu ya, nggak baik tuh buat kita, Allah ganti mungkin dengan odong-odong atau dengan kaki yang sehat ya, sepanjang masa jalan bisa kuat berhari-hari, itu yang ganti yang lebih baik menurut Allah. Atau nggak baik di dunia, Allah kasihnya di surga, pasti Allah kasih apa yang kita minta. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji Rasulullah, tapi janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mungkin pernah ingkar janji ya. Yakinlah kepada Allah. Maka membangun keyakinan itu harus penting ya teman-teman ya. Jadi 0,1% aja kita nggak yakin kepada Allah, itu dosa besar. Masa Rob kita yang sudah kurang apa baiknya sama kita tuh nggak percaya, kita cangcaya gitu ya, kata orang Sundanya, kita mempertanyakan bener nggak ya, dikabul nggak ya, masa sih udah tuh itu, aduh, iman kita berarti lagi lemah itu ya. Minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya share hari ini. Habis ya waktunya Teh Ani. Iya, tapi ada satu pertanyaan nih. Kalau pendek apa apa deh jawabannya, gimana Mungkin pendek ya. aja saya mau nanya, ini kenapa ya aku negara ini nggak pernah dikasih Bener sih, kabulin sama Allah sebentar. gitu ya, pemimpin yang bagus gitu. Wah ini jawabannya panjang kalau butuh bunuh sih ya, gak Ini saya jawab dulu. pertanyaan di chat dulu bentar. Oh iya iya iya. Bentar bunuh sih yang di chat ya. Oh iya, Iya, dikiranya ini ada pertanyaan terkait kunut. Ustazah, masalah kunut kan dulu taunya sholat subuh itu harus kunut. Terus pas sekarang tahu kunut itu tidak wajib, apalagi cuma menghafal, tapi kadang nggak paham arti dan maknanya itu. Itu bagaimana kalau tidak kunut lagi, Ustazah? iya.
Ya tergantung teman-teman ambil pendapat siapa. Kalau teman-teman bermazhabnya Imam Syafi'i, ya beliau itu memang juga beliau juga tidak mewajibkan, tapi beliau itu memasukkan ke dalam yang saya tahu ya, ke dalam sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan sehingga kalau kita tidak kunut ganti dengan sujud sahwi. Gitu. Ya kecuali teman-teman bukan bermazhab Syafi'i, mazhab yang lain berarti kan memang nggak ada keharusan sujud sahwi gitu ya ketika meninggalkan kunut karena memang ambil pendapat yang tidak kunut ya begitu ya teman-teman. Dan memang kita harus menetapkan mazhab teman-teman ya karena kita kan ada orang yang mampu jadi agak panjang juga ya nggak apa dikit ya, ada orang yang mampu beristihad menggali hukum secara mustahid atau kita bilang tadi Imam Syafi'i itu kan mustahid ya, orang yang memang paham banget hukum Islam, bisa menggali hukum-hukum Islam ya, menggali itu jadi kalau ada masalah beliau yang mencari gimana nih hukumnya dalam Islam ya. Itu namanya seorang mujtahid, mampu menggali hukum-hukum Allah karena pengetahuan tentang Al-Quran dan hadisnya luar biasa. Seorang mujtahid itu bisa sampai hafal 1 juta hadis, bisa gitu ya. Luar biasa dengan periwayatnya, hafal di luar kepala. Saya juga di luar kepala teman-teman, cuma di buku. Nah itu, jadi luar biasa. Nah kita yang belum punya kemampuan seperti itu, kita namanya muqallid atau orang yang bertaklid. Nah gitu ya. Nah, tapi ada yang taklid dan taklid buta, pokoknya dia udah SMA punya Syafi'i pokoknya. Nah, misalnya itu berarti namanya taklid buta, muqallid am, ya. Umum muqallid dia enggak. Nah, tapi ada muqallid yang agak lebih meningkat lagi, dia membandingkan, ya. Dia pelajari yang Imam Syafi'i bagaimana, Hambali gimana, Maliki gimana. Nah, terus kita ngambil tuh di antara dalil-dalil yang disodorkan oleh para imam tadi yang menurut kita, karena sangat subjektif lah ya, yang menurut kita yang dalilnya lebih kuat yang mana, penjelasannya lebih kuat yang mana. Nah, kita ambil tuh, oh ternyata saya cocoknya, menurut saya yang kuat itu pendapatnya Imam Syafi'i, maka ambil semua. Jadi harus satu paket. Kalau masalah salat satu paket dengan wudunya, ya. Udah pernah saya jelasin juga ya, satu paket dengan wudunya, ambil satu mazhab. Ya, seperti itu. Termasuk hal yang membatalkan salat, nah itu satu mazhab, ya. Nah, kalau nanti masalah saum mau mazhab yang lain ya silahkan. Tapi satu paket juga. Ya hal yang membatalkan saumnya apanya itu sepaket ya di mazhab tersebut. Ya. Itu mungkin teman-teman Teh Yani yang dimuliakan Allah semuanya. Semoga Allah mudahkan ya, saling berdoa. Ini Ramadan udah setengah jalan ya. Ya Allah, ya semoga di akhir Ramadan nanti betul-betul kita tuh dalam tingkatan takwa. Setelah Ramadan nggak jatuh, namanya takwa itu ya terus takwa ya, yang bisa kita lakukan di Ramadan ini kita pertahankan sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan lagi, tingkatkan lagi, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Wallahu alam bishawab ya. Bu Nusi maaf ya nanti saya jawabannya agak panjang ya. Bu Nusi bisa besok nanti di pejuang subuh. Atau di pejuang subuh ya. Yang itu di pejuang subuh deh ya, karena tidak langsung berhubungan dengan ini ya materi baik, walaupun bisa dihubung-hubungkan ya. Ya maka Teh Yani teman-teman sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah di jelang terakhir lewat 7 menit ya. Insya Allah kita bertemu kembali besok di jam yang sama di hari Rabu, pertemuan ke-12 ya insya Allah. Teman-teman silahkan nanti besok ya disiapkan untuk review materi hari ininya ya, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Baik teman-teman, kita tutup workshop kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menuju surgamu.